Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini ya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat subgroup bagian kedua. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang subgrupnya sendiri, lalu sifat-sifat subgroup bagian pertama. Nah, sekarang sifat-sifat subgroup bagian kedua. Nah, materi tentang sifat-sifat subgroup ini ada 3 ya. Yang pertama itu teorema 510, lalu yang kedua teorema 511, yang ketiga teorema 512 ya. Teorema-teorema ini mengikuti teorema ya yang ada di dalam modul struktur aljabar kita. Oke, kita bahas yang pertama dulu tentang teorema 510. Ya, bunyi teoremanya H kompleks dari grup G. Ya, jadi H ini merupakan himpunan bagian dari G yang merupakan grup. H subgrup dari G jika dan hanya jika H inverse sama dengan H. Ya. Ini mengatakan yang diketahui ini ya, H kompleks dari G ini belum mengatakan bahwa dia subgroup. Nah, di sini dikatakan H ya berlaku H subgroup dari G. Nah, jika dan hanya jika H inverse sama dengan H. Nah, karena di sini jika dan hanya jika, maka kita harus membuktikan dua arah. Dari kiri ya ke kanan ya. Jadi dari sini diketahui ini, kita akan buktikan ini ya. Kemudian yang kedua, diketahui ini, kita akan buktikan ini ya. Oke, kita buktikan yang pertama dulu. Ya. H subgroup dari G ya, diketahui ya. Nah, kita akan membuktikan H inverse sama dengan H. Ya. Nah, untuk membuktikan ini ya, ada dua. Yang pertama, H inverse itu himpunan bagian dari H. Lalu yang kedua, H himpunan bagian dari H inverse. Oke, kita buktikan yang pertama dahulu. Ambil sembarang X anggota H inverse. Jadi kita ambil dahulu X di sini. Nanti kita akan buktikan bahwa ternyata X juga anggota H gitu ya. Nah, X anggota H inverse. Maka X sama dengan AB inverse. Dengan A dan B anggota H. Ya, karena dia anggota H inverse ya. Maka X sama dengan AB inverse. Kemudian karena H subgroup dari G, ya, AB kan anggota H, maka menurut teorema 5.8 ya yang telah kita pelajari sebelumnya, ya karena AB anggota H, maka AB inverse anggota H, ya karena hanya ini subgroup, ya AB inverse anggota H, ya. Sehingga X ya, X itu kan AB inverse ya, tadi X itu anggota HH inverse. Ternyata X juga anggota H. Ya. Dari sini X anggota HH inverse ternyata juga X anggota H, maka HH inverse subset dari H. Ya. Ini bintang 1 ya. Kemudian yang kedua kita membuktikan ini H subset dari HH inverse. Ya. Kita ambil sembarang A anggota H. Ambil di sini ya. Nanti kita akan buktikan bahwa ternyata A ini juga anggota HH inverse. Ya. A anggota H ya, diketahui H subgroup dari G. Karena H subgroup dari G, maka mempunyai elemen identitas ya. Katakan E ya, anggota H. Sehingga A E inverse ya. A E inverse itu sama dengan A ya, karena E ini elemen identitas. Ternyata A ini juga anggota H inverse ya, karena bentuknya AE inverse. Ini anggota H inverse. Sehingga A anggota H dan ternyata juga A anggota HH inverse, maka berarti H
himpunan bagian dari H inverse. Ya, dari bintang 1 dan bintang 2 ini maka terbukti bahwa H inverse sama dengan H. Jadi ini terbukti. Ya, oke, ini yang dari kiri ke kanan ya. Sekarang kita akan buktikan dari kanan ke kiri ya. Diketahui H inverse sama dengan H. Nah, kita akan membuktikan bahwa H adalah subgroup dari G. Ya, untuk membuktikan H subgroup dari G ini kita gunakan teorema ya. Jadi kita tidak perlu harus 4 sifat ya. Oke. Ambil A, B anggota H sembarang ya, A, B anggota H. Karena A, B anggota H, maka A, B inverse anggota H, H inverse. Ya, betul ya. A, B inverse anggota H, H inverse. Ya. Kemudian karena H, H inverse ini kan sama dengan H. Sehingga AB inverse anggota H, H inverse, maka AB inverse juga anggota H. Ya, karena H inverse sama dengan H. Ya, jadi di sini dapat dikatakan ya menurut teorema 58 sebelumnya ya, kita mengambil sembarang AB anggota H, ternyata AB inverse anggota H, maka dapat dibuktikan bahwa dapat disimpulkan bahwa H adalah subgroup dari G. Ya, jadi terbukti ya tadi dari kiri ke kanan sehingga teorema 5.10 itu terbukti. Kita lanjut ke teorema 5.11 ya. Diketahui bahwa H kompleks dari grup G ya. Jadi H himpunan bagian dari G tapi di sini belum subgroup ya. Nah, di sini H subgroup dari G jika dan hanya jika ya HH sama dengan H dan H inverse sama dengan H. Kalau yang tadi kan H sama dengan HH inverse gitu ya. Kalau ini kan HH sama dengan H dan H inverse sama dengan H. Ya. Ini juga dua arah ya dari kiri ke kanan ya. Jadi diketahui ini ya, kita akan buktikan kedua ini ya. Yang pertama, lalu dari kanan ke kiri diketahui ini, kita akan buktikan ini. Ya. Oke. Kita buktikan dulu dari kiri ke kanan ya, diketahui H subgroup G. Akan dibuktikan ya. Yang pertama, HH sama dengan H. Lalu yang kedua, H inverse sama dengan H. Kita buktikan dulu yang pertama ya. Ambil sembarang X anggota HH. Jadi ini karena ini sama dengan ini pakai himpunan bagian ya. Ini himpunan bagian dari ini ya. Lalu yang kedua ini himpunan bagian dari ini. Oke. Yang pertama dulu ya, ambil sembarang X anggota HH. Nanti kita akan buktikan bahwa X juga anggota H. Ya, X anggota HH maka X sama dengan AB. Dengan AB anggota H. Ya, benar ya. Karena H suatu grup, maka AB pasti anggota H. Ya, sifat ketertutupan dari suatu grup. Ya. Sehingga ya AB ini kan tadi anggota HH, ternyata AB juga anggota H. Maka HH subset dari H. Ya, ini bintang 1 ya. Kemudian kita ambil selanjutnya ya. Selanjutnya H itu suatu subgroup ya. H suatu subgroup, maka pasti punya elemen identitas E ya, anggota H. Ya. Jika A anggota H, maka EA sama dengan A. Karena E elemen identitas ya, maka EA sama dengan A. Ya. EA itu kan E anggota H, A anggota H, maka EA anggota HH. Sehingga jika A anggota H, maka A juga anggota HH. Sehingga H subset dari HH. Ya, dari bintang 1 dan bintang 2 ini, maka terbukti bahwa HH sama dengan HH. Sama dengan H. HH sama dengan H. Jadi yang satu ini sudah terbukti. Sekarang kita mau membuktikan yang kedua ini. Ya. Ambil sembarang X anggota H inverse. Ya. X anggota H inverse, nanti kita akan buktikan ternyata X juga anggota H ya. X anggota H inverse. Maka X sama dengan A inverse dengan A anggota H. Ya, benar ya.
Kemudian karena H suatu subgroup, ya, maka X ya sama dengan A inverse itu anggota H. Ya, karena A anggota H, maka A inverse anggota H. Sehingga X anggota H inverse menyebabkan juga X anggota H, maka ini dapat disimpulkan H inverse subset dari H. Ya, ini pagar yang pertama. Lalu yang kedua, H suatu subgroup. Ya. H suatu subgroup sebentar ya, ini ditaruh di sini saja ya. Oke. H suatu subgroup ya. Jika D anggota H, maka D inverse anggota H inverse. Ini harusnya H inverse ya. Oh enggak, benar-benar. Karena H suatu subgroup ya, jika D anggota H, maka D inverse anggota H. Karena inverse-nya kan di H ya. Oke. Sehingga D inverse diinversekan lagi itu sama dengan D itu anggota H inverse. Benar ya? D inverse diinversekan lagi itu kan sama dengan D anggota H inverse ya. Jadi D anggota H ternyata juga D anggota H inverse sehingga dapat disimpulkan H subset dari H inverse ya. Ini pagar 2 sehingga pagar 1 dan pagar 2 ini menyebabkan H inverse sama dengan H. Jadi ini terbukti ya. Ini dari kiri ke kanan terbukti teorema 5-11. Sekarang dari kanan ke kiri ya. Lanjutan bukti teorema 5-11. Ya, diketahui HH sama dengan H dan H inverse sama dengan H. Ya, akan dibuktikan H subgroup dari G. HH sama dengan H dan H inverse sama dengan H. Ya. Jika AB anggota H, maka AB anggota H, H. Benar ya? Jika AB anggota H, maka AB anggota H, H. Ya. Karena HH sama dengan H, maka AB juga anggota H. Ya. Kan AB ini kan anggota HH. Sementara HH sama dengan H sehingga AB juga anggota H. Ya, dari AB anggota H ternyata AB anggota H, maka ini satu sifat ya. Ini kita katakan sifat bintang 1 ya. Kemudian jika A anggota H, maka A inverse anggota H inverse. Ya, benar ya. Kemudian di sini ya, H inverse itu kan sama dengan H. H inverse sama dengan H. Maka A inverse ini anggota H ya karena H inverse sama dengan H. Ya, bintang 2. Ya. Jika diambil AB anggota H, ternyata AB anggota H ketertutupan di dalam H, lalu semua anggotanya juga memiliki inverse. Nah, ingat ini teorema 57 ya. Teorema 57 mengatakan bahwa dapat disimpulkan ya dengan teorema 57 bahwa H subgroup dari G. Ya, jadi dari kanan ke kiri itu sudah terbukti bahwa ternyata H subgroup dari G. Sehingga teorema 5.11 terbukti ya. Kita lanjutkan teorema 5.12 ya. H dan K dua subgroup dari grup G. Jadi kalau ini sudah diketahui ya langsung H dan K-nya subgroup. Jadi tidak hanya sekedar kompleks tapi sudah subgroup. Ya. HK subgroup dari G jika dan hanya jika HK sama dengan KH. Jadi ini berlaku komutatif ya. Jadi HK subgroup dari G jika dan hanya jika HK sama dengan KH. Nah, ini juga kita membuktikan dua arah ya. Yang pertama, jika HK subgroup, maka HK sama dengan KH. Lalu yang kedua, jika HK sama dengan KH, maka kita mau membuktikan HK subgroup dari G. Oke. Bukti yang pertama dulu ya. H dan K subgroup dari G.
H dan K subgrup dari G, maka menurut teorema 511 yang sebelumnya kita buktikan ya, maka ya H inverse sama dengan H ya. H inverse sama dengan H. Demikian juga K inverse sama dengan K dan K inverse sama dengan K. Ya. Kemudian HK subgrup dari G, ya tadi kan ya kita mau membuktikan dari kiri ke kanan HK subgrup dari G, lalu kita mau membuktikan HK sama dengan KH gitu ya. Nah, sekarang HK subgrup dari G, maka menurut teorema 511 HK inverse itu sama dengan HK. Ya. Ingat teorema 511 seperti ini, H inverse sama dengan H, berarti HK inverse sama dengan HK. Ya, teorema 511. Kemudian HK inverse sama dengan K inverse, H inverse. Ini sifat dari suatu subgroup. Ya, HK inverse sama dengan K inverse, H inverse. Ya, ini suatu sifat subgroup ya. Kemudian K inverse sendiri ya sama dengan K. H inverse sama dengan H, sehingga K inverse, H inverse sama dengan KH. Ya, ini yang kedua. Teorema yang kedua ya. Jadi dari 1 dan 2 ya di sini HK inverse sama dengan HK. Di sini HK inverse sama dengan KH. Sehingga dari 1 dan 2 sini terbukti HK sama dengan KH. Ya, jadi teorema dari kiri ke kanannya terbukti ya. Nah, kita mau membuktikan dari kanan ke kirinya ya. Jadi akan dibuktikan HK subgroup dari G. Ya, tadi diketahui bahwa HK sama dengan KH ya. Nah, HK inverse ya. Kita mulai dari sini ya. HK inverse ya. Ini sama dengan ya. Nah, ini HK inverse kita gunakan sifat subgroup ya, yaitu K inverse, H inverse. Ya. Kemudian ini dikelompokkan ya menggunakan sifat asosiatif ya. KK inverse-nya ini dikelompokkan. Ya. Nah, ini KK inverse ya. KK inverse sama dengan K karena K subgroup dari G. Ingat teorema sebelumnya ya, teorema 510 kalau tidak salah ya tadi ya. KK inverse sama dengan K karena K subgroup dari G. Sehingga KK inverse ini sama dengan K. Ya. Nah, HK tadi kan diketahui ya sama dengan KH ya. HK sama dengan KH. Jadi ketentuan ya tadi diketahui sehingga HK ini berubah menjadi KH. Ya. Gunakan sifat asosiatif lagi ya. Ini HH inverse-nya dikelompokkan ya. Nah, HH inverse ini ya sama dengan H karena H kan subgroup. HH inverse sama dengan H karena H subgroup dari G. Ya. Sehingga ya. Nah, KH ini sama dengan HK ya menurut ketentuan tadi diketahui ya HK sama dengan KH. Ya. Jadi karena HK inverse sama dengan HK, maka menurut teorema 510 HK subgroup dari G. Ya. Jadi terbukti teorema 512 ini. Ya. Oke, demikian saja sifat-sifat bahasan sifat-sifat subgroup yang kedua. Semoga makin mudah dipahami dengan video ini. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.